that make you feel? We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. What if this was your daughter? Hai, selamat datang di Cutlot. Di video kali ini, Mimin akan mengulas film yang dirilis tahun 2023 dengan judul Son of Freedom, disutradarai oleh Alessandro Monteverde. Film ini mengisahkan tentang seorang agen khusus yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan anak di bawah umur dari perdagangan manusia. Di mana perdagangan manusia ini semakin bertambah setiap tahunnya, dan film ini diangkat dari sebuah kisah nyata. Untuk cerita lengkapnya, lanjut alur cerita. Film bermula di mana terlihat seorang gadis kecil berbakat yang bernama Rocio. Kita sebut saja ia Rosie. Kemudian seorang wanita dari agensi datang ke rumahnya, ia bernama Giselle. Giselle menemui Roberto yang merupakan ayah Rosie. Ia ingin menawarkan kontrak model untuk anak berbakat seperti Rosie. Hingga tak lama, Miguel pun datang yang merupakan adik Rosie. Roberto yang melihat antusias anaknya, ia pun menyetujui tawaran kontrak model dari Giselle. Terlihat juga kalau Miguel ikut serta dalam kontrak agensi model. Di depan kamar hotel, Giselle tidak membolehkan Roberto untuk masuk ke dalamnya. Ia memintanya untuk menjemputnya kembali setelah pemotretan selesai di sekitar jam 7 malam. Di sini, Giselle mengajarkan setiap anak cara berpose ala-ala model profesional. Setelah malam, Roberto datang untuk menjemput anaknya kembali. Namun tidak terlihat satupun anak-anaknya di dalam ruangan pemotretan. Di California, seorang bagian marketing penjualan anak dengan hasil pemotretan, ia jadikan sampel untuk menarik pelanggan dengan situs khusus penjualan anak di bawah usia. Dengan waktu bersamaan, seorang pria bernama Tim yang merupakan agen khusus pemerintah Amerika Serikat atau HSI. Ia bersama rekannya sedang bersiap untuk menyergap pria yang menjual anak melalui situs ilegal. Tak butuh waktu lama, pria ini pun ditangkap beserta alat buktinya. Di ruangan sel, di mana pria yang ditangkap bernama Osin. Tim mengajak Osin untuk berbicara secara empat mata. Ia menceritakan kalau ia merasa sangat bertolak belakang dengan pekerjaannya saat ini. Karena selama ini ia juga memiliki ketertarikan dengan anak di bawah umur. Ia meminta Osin untuk memberikan salah satu anak kepadanya demi memuaskan kelainan pada dirinya. Di ruangan kantor HSI, Jim yang merupakan atasan Tim, ia memberikan tugas selama waktu 1 minggu untuk Tim bisa menuntaskan semua misi perdagangan manusia. Jika ia gagal, maka misinya diambil alih oleh agen pemerintah lainnya. Kembali di rumah Osin, di mana Tim telah membebaskan Osin, tapi dengan satu syarat, Osin harus memberikan salah satu anak untuk kepuasannya. Ia sangat memohon jika Osin bisa memberikannya, ia berjanji akan melepaskan Osin dari tindak kejahatannya. Di sebuah wahana permainan anak-anak, terlihat Osin menemui bapak-bapak berkumis yang menyerahkan amplop coklat padanya. Scene beralih di sebuah resto, di mana Osin memberikan buku pada Tim. Terlihat dalam lembaran buku terselip foto Miguel. Osin dengan ekspresi bahagianya sambil mengatakan, "Besok anak mungil ini akan segera menjadi milik Tim seutuhnya." Namun Tim menjawab,
Lebih baik batu digantungkan di lehermu, kemudian kau dibuang ke dasar lautan. Seketika itu juga, polisi dari belakang datang berbondong-bondong untuk menangkap Osin kembali. Di Meksiko, di mana tim bersama rekannya sedang melakukan razia, hingga mereka menemui bapak-bapak berkumis yang ditemui Osin kemarin. Terlihat Miguel di dalam mobilnya. Tanpa basa-basi, polisi langsung menangkapnya. Ketika tim menemui Miguel, tampak terlihat rasa traumatik pada wajahnya. Di rumah sakit, seorang dokter mengatakan kalau Miguel mengalami luka robek hasil pelecehan seksual padanya. Di dalam resto, Tim mengenalkan dirinya kalau ia bernama Tim atau biasa dipanggil Timoteo. Miguel yang menyadari itu, ia mengeluarkan kalungnya. Kalung tersebut tertulis Timoteo. Miguel mengaku kalau ia mendapatkan kalung ini dari kakaknya. Kakaknya mengatakan kalau nama di kalung tersebut adalah orang yang suka menyelamatkan anak kecil. Miguel juga menceritakan ketika ia ditangkap bersama kakaknya, mereka dibawa ke wilayah pelabuhan, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer. Selama beberapa hari mereka hanya melihat lautan. Ia mengetahui kalau ia, kakaknya, dan anak-anak lainnya telah dibawa melalui kapal. Sesampai di pelabuhan Cartagena, Kolombia Utara, di saat itulah kakaknya memberikan kalung padanya. Hingga pria berkumis dengan tatapan predator memilih untuk mengambilnya. Di dalam pesawat, ketika ia tidak mengetahui kemana dirinya akan dibawa, yang jelas perjalanan dirinya sudah berbulan-bulan lamanya. Miguel juga memohon pada tim untuk menyelamatkan kakaknya. Di bandara, tim menemukan Miguel pada ayahnya. Sebelum berpisah, Miguel memberikan kalungnya pada tim. Sekali lagi ia memohon pada tim untuk menyelamatkan kakaknya kembali. Di tempat keberadaan Rossi, di mana punggungnya diberikan tato. Hingga aki-aki tua sembari mabok memasuki kamarnya. Di kantor, di mana atasan tim ingin menyerahkan kasusnya pada kejaksaan agar agen Kolombia mengatasinya. Namun tim tidak menyerahkan kasus ini dengan mudahnya karena ia takut nasib anak-anak akan semakin lama semakin menyakitkan untuk mereka. Atasannya pun tak punya pilihan, ia hanya bisa memberikan sedikit dana untuk misi tim di Kolombia. Sesampai di Kolombia, di mana tim menemui Jorge yang merupakan rekan unit polisi dari Kolombia. Di sebuah klub malam, Jorge mengenalkan seorang pria bernama Bill, di mana latar belakangnya ia pernah dipenjara karena melakukan tindakan pencucian uang. Tapi sisi baiknya, ia suka membeli anak-anak yang dijual, kemudian membebaskannya kembali. Karena bagi Bill, ia berharap suatu saat anak-anak akan memiliki masa depan yang lebih baik. Di sini, Bill meminta tim agar lain kali kalau bertemu dengannya tidak menggunakan pakaian formal. Karena di tempat ini merupakan pantai, semua orang berpakaian santai. Ia ingin mengetahui alasan tim untuk menyelamatkan anak-anak yang diperdagangkan. Namun bagi tim cukup jelas anak kecil yang tak berdosa tidak pantas untuk diperjualbelikan. Bill juga melihatkan data Giselle, di mana sebelumnya ia merupakan ratu kecantikan di Cartagena. Tapi saat ini Giselle suka mencari anak kecil yang berbakat untuk diiming-imingi menjadi model yang terkenal.
Namun pada kenyataannya, anak-anak tersebut dijadikan budak seks untuk para pedofil. Beberapa hari kemudian, tim menghubungi Bill. Ia mengatakan kalau dirinya mempunyai sebuah ide, di mana ia memiliki teman bernama Pablo yang merupakan pengusaha kelas kakap, di mana usahanya tersebar di berbagai macam negara. Sisi lainnya, Pablo memiliki ketertarikan bermain polisi-polisian. Jadi, hal yang sangat mudah bagi Pablo dalam membangun hotel tempat prostitusi anak. Di tempat Pablo, di mana tim menemuinya, ia mengatakan di website ada lebih 22 juta gambar baru pornografi anak setiap tahunnya. Jumlah tersebut selalu meningkat 1000% setiap tahunnya. Faktanya, ini adalah kejahatan internasional paling cepat berkembang ketimbang senjata ilegal ataupun narkoba nantinya. Pablo pun menyetujuinya dan menerima sebagai investor untuk menangkap mafia-mafia perdagangan anak. Keesokannya Bill menemui Elle yang merupakan rekan dari Giselle. Di sini Bill membawa Elle ke tempat temannya. Ia mengatakan akan menemukan Elle bersama bos mudanya yang sangat suka berfoya-foya. Ia juga memberikan saran, ada baiknya Elle dan rekan-rekannya mengembangkan bisnisnya karena bos muda nanti berencana akan membangun khusus untuk prostitusi anak, di mana setiap rekan Elle akan mendapatkan pemasukan $100.000 setiap tahunnya. Hingga tak lama, tim datang dengan gaya sok maboknya. Ia menyamar sebagai bos muda. To the point, ia membutuhkan sekitar 50 atau 60 anak di bawah umur untuk bekerja di klubnya. Namun bagi Elle itu terlalu banyak jika ia mengerjakannya secara sendiri. Dengan santai, tim meminta Elle untuk melakukan bersama rekan lainnya karena baginya ia sanggup untuk membayar semua teman-temannya. Di Bogota, Kolombia, di mana Bill mengenalkan Giselle pada tim dan Pablo. Di sini, tim menjelaskan kalau ia akan membangun tempat hotel prostitusi di sebuah pulau tersendiri. Ia meminta Giselle menyiapkan anak minimal 50 orang. Setelah itu, ia akan memberikan $100.000 padanya. Beberapa waktu berlalu, di pulau, tim mendapatkan dukungan dari unit kepolisian Kolombia untuk bersiap melakukan penangkapan. Setiap polisi sudah melakukan persiapan pengepungan dari sekitaran wilayah pulau. Terlihat Giselle datang dengan membawa semua anak yang dibutuhkan. Mereka semua melakukan pesta pora sesuai perencanaan tim. Hingga tak lama, King yang merupakan pengacara Giselle ingin membawa salah satu anak untuk melayani hasrat gilanya. Tapi itu dihentikan oleh tim. Namun King yang tidak menerima tindakan tim, bodyguardnya langsung mengacungkan senjatanya tepat ke arah kepala tim. Tapi Bill langsung datang untuk menenangkan suasananya. Ia memohon pada tim untuk menyerahkan apa yang King inginkan. Ketika waktunya tiba, semua pasukan unit kepolisian memasuki pulau. Dan langsung menyergap mereka semuanya, termasuk tim dan rekan-rekannya. Di depan Giselle, tim menanyakan padanya siapa yang membocorkan bisnisnya. Sedangkan di sisi lain, polisi sengaja tidak memborgol King sebagai tahanan. Tim mengatakan pasti yang membocorkan semuanya adalah King. Ketika semua tahanan dibawa oleh kepolisian Kolombia, Georgie melaporkan hasilnya pada tim. Kalau saat ini total anak diselamatkan sekitar 54 orang. Tapi tidak ada terlihat ciri-ciri seperti Rosie. Hear that? It's the sound of freedom.
Di ruangan interogasi, Georgie menemui salah satu teman Giselle bernama Hugo. Ia memaksa untuk mengatakan keberadaan Rosie saat ini. Jika tidak, maka ia akan dibunuh seperti temannya yang lainnya. Hugo yang ciut ketakutan, ia pun mengatakan secara jujur kalau sebelumnya Hugo membawa Rosie ke pinggiran pantai dan menyerahkannya pada ketua pemberontak yang menguasai desa Sungai Guetara. Georgie menjelaskan pada tim kalau wilayah tersebut sangat dikuasai oleh pemberontak. Bahkan polisi dan tentara tidak ada satupun yang masuk di wilayah mereka. Ia meminta tim untuk menyerah saja soal Rosie. Tak hanya nyawa tim yang terancam, tapi bisa juga termasuk nyawa Rosie itu sendiri. Tapi tim tak bisa menyerah begitu saja. Bill memberikan solusi bagaimana jika mereka berdua menyamar sebagai dokter. Karena cenderung terjadi di wilayah tersebut terkena wabah penyakit malaria ataupun cacar. Mungkin para pemberontak membutuhkan tenaga medis di wilayahnya. Malamnya, Bill mengingatkan jika besok mereka berdua gagal, sudah dipastikan polisi ataupun tentara tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka berdua. Jadi, bersiaplah meskipun kematian datang padanya. Keesokan pagi di pinggiran pantai Sungai Guitara, Tim dan Bill telah bersiap menuju wilayah kekuasaan pemberontak. Di tengah perjalanan sungai, pasukan pemberontak datang dan memberikan peringatan. Mereka memaksa Tim untuk tetap diam di tempat. Bill menjelaskan kalau mereka berdua merupakan dokter dari PBB. Tapi pasukan pemberontak tetap memeriksa semua peralatan yang dibawa oleh Tim. Mereka meminta hanya satu dokter yang dibolehkan ikut bersama mereka. Di sini, Tim berinisiatif menawarkan dirinya yang akan masuk ke wilayah pemberontak secara sendiri. Sedangkan posisi Georgie, ia bersiaga menunggu di pinggiran pantai. Bill menghubunginya kalau saat ini Tim pergi sendiri menuju wilayah pemberontak. Sesampai Tim di kepulauan milik pemberontak, terlihat banyak warga dipaksa bekerja untuk mereka. Hingga ia pun dipertemukan bosnya yang bernama Beckman. Tim menjelaskan kalau di pulau ini terdata terkena penyakit cacar dan malaria. Ia berharap kalau Beckman bisa memberikan waktu untuk memeriksa setiap orang di pulaunya agar tidak terdampak parah untuk kedepannya. Beckman memberikan Tim untuk melakukan tugasnya, tapi dengan satu syarat, Tim tidak boleh melakukan sesuatu yang mencurigakan di wilayahnya. Jika tidak, nyawa adalah taruhannya. Sambil berjalan, Tim diam-diam mencari keberadaan Rosie, tapi ia tak menemukannya. Sampai di satu titik ia melihat sebuah tato di tengkuk leher anak kecil. Ketika gadis kecil itu berbalik, tampak Rosie tepat di depannya. Tim yang tak sabar, tanpa basa-basi ia langsung memeriksa Rosie, namun sayang, Beckman datang tepat di saat itu juga. Ketika malam, Tim mencoba mencari keberadaan Rosie kembali. Hingga ia masuk di kamar Beckman. Hingga ia melihat keberadaan Rosie di tempat tidurnya. Pelan-pelan ia datang untuk membangunkan Rosie. Hingga suara teriakan Rosie terdengar oleh Beckman. Di sini, Tim memohon pada Rosie untuk mengikuti arahannya. Jika tidak, mereka berdua akan mati di pulau ini. Dalam keadaan setengah mabok, Beckman datang menemui Rosie. Makhluk pedofil ini menemui gadis kecil layaknya sepasang kekasih untuknya. Ia meminta Rosie bersiap melayaninya. Sedangkan Tim mengumpat di balik bawah kasur. Ketika Beckman bersiap melakukan kegilaannya, tapi si belakangnya Tim sudah bersiap untuk menyerangnya.
Dengan kondisi Batman setengah mabok, tidak butuh waktu lama tim dapat membunuhnya. Tim dan Rosie langsung bergegas kabur dari tempatnya. Di sisi lain, anak buah Batman masuk ke kamarnya. Ia kaget kalau ternyata bosnya telah tewas. Tim yang berhasil membajak satu perahu milik musuh, namun di belakangnya tampak pasukan pemberontak berusaha mengejarnya. Di sisi Bill dan Georgie, mereka melihat kalau titik GPS milik tim bergerak ke arahnya. Ketika tim berhasil sampai, mereka semua langsung bergegas kabur. Beberapa tembakan dari pasukan pemberontak dikerahkan ke arah mobilnya, tapi tak satu pun mengenai mereka. Hingga mereka semua berhasil selamat dari wilayah kekuasaan pemberontak. Di rumah sakit, kini Roberto datang menemui anaknya. Begitu juga Miguel, dengan tangisannya ia tak menyangka ia bisa menemui kakaknya kembali. Dalam catatan, setelah kasus ini selesai, Georgie bersama tim bekerja sama dan mereka berhasil menyelamatkan lebih dari 120 korban dan menahan lebih dari selusin penjual manusia. Ini membuktikan perbudakan manusia masih ada di dunia saat ini, termasuk jutaan perbudakan anak tersebar penjuru dunia.